Lorong sekolah. Langit malam menyelimuti sekolah itu dengan ketidakpastian yang gelap. Cahaya bulan seolah-olah bersembunyi di balik awan hitam yang menggantung rendah. Di tengah keheningan yang menyeramkan, seorang siswa nekat berjalan-jalan sendirian di koridor sekolah. Lengkingan angin malam memekik seperti seruan tidak dikenal dari alam baka. Sekolah yang biasanya dipenuhi tawa dan riuh rendah, kini terasa mati sebagai saksi bisu dari misteri yang tersembunyi. Siswa itu namanya Rizky. Dia berdecak kagum ketika mendengar sesuatu di lorong yang gelap. Seolah-olah ada langkah-langkah yang mendekat, tapi tidak ada bayangan yang terlihat. Dia memutuskan untuk menjelajahi kegelapan itu sendirian. Pintu-pintu kelas yang tertutup dan jendela-jendela yang gelap membuatnya semakin merasa sepi. Namun, ada satu kelas di lantai paling atas yang pintunya setengah terbuka. Dengan penasaran, Rizky pun melangkah masuk. Di dalam, suasana begitu berbeda. Udara terasa dingin dan berat, seolah-olah diisi dengan ketidakpastian. Di atas meja guru yang usang, terdapat sebuah buku catatan hitam yang terbuka. Sampulnya berdebu, dan halaman-halaman di dalamnya kelihatan seperti sudah terabaikan selama berabad-abad. Rizky dengan gemetar mengambil buku itu. Namun, tiba-tiba pintu kelas itu tertutup rapat dengan sendirinya. Suasana yang tadinya hening berubah menjadi teror. Rizky merasa seolah-olah buku itu memiliki kekuatan magis yang tidak dapat dijelaskan. Buku catatan itu terbuka dengan sendirinya, dan tulisan-tulisan di dalamnya bergerak seperti terhidup. Rizky membaca kata-kata aneh yang terlihat seolah-olah tertulis dengan darah. Serentak, lampu di kelas itu pun padam, meninggalkan hanya cahaya redup dari buku catatan hitamnya. Suara langkah-langkah misterius itu semakin mendekat. Rizky mencoba membuka pintu, tetapi sia-sia. Ruangan itu seakan-akan menjadi penjara magis yang tidak dapat dia tinggalkan. Suasana semakin tegang ketika suara tawa aneh menggema di seluruh ruangan. Seolah-olah roh-roh gelap sedang menikmati pertunjukan ketakutan Rizky. Tiba-tiba, bayangan-bayangan pucat mulai muncul di sekelilingnya. Wajah-wajah tanpa ekspresi mengambang di udara, menatapnya dengan mata kosong. Rizky merasa nafasnya terhenti, terpaku oleh ketakutan yang tidak terkendali. Buku catatan hitam itu kembali bersuara. Halaman-halaman di dalamnya dipenuhi dengan gambar-gambar yang menyeramkan, menggambarkan entitas-entitas gelap yang menghantui sekolah itu. Suara-suara aneh mengisi ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Tanpa peringatan, kelas itu berubah. Rizky seakan-akan terdampar di tengah hutan yang gelap. Kabut tebal menyelimutinya, dan suara-suara aneh meresap dari bayangan-bayangan pohon yang tidak terlihat. Rizky merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan, menunggu untuk menyergapnya. Tiba-tiba, sesuatu yang besar dan hitam melintas di hadapannya. Mata merah menyala seperti bara api dalam gelap, dan suara langkah yang berat menggetarkan bumi di bawahnya. Rizky mencoba berlari, tetapi kakinya seakan-akan terpaku pada tanah yang tidak berujung. Hutan itu lenyap begitu saja,
dan Rizky kembali ke kelas yang gelap. Cahaya hijau menerangi ruangan dan buku catatan hitam tertutup dengan sendirinya. Suasana misterius pun lenyap, meninggalkan Rizky yang masih terpaku di tempatnya. Pintu kelas itu terbuka perlahan, membebaskannya dari dunia kegelapan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Rizky keluar dari kelas, dia merasa seolah-olah melewati batas antara dunia nyata dan dunia roh. Suara langkah-langkah dan tawa aneh lenyap begitu saja. Namun, cerita tentang kejadian misterius di kelas itu terus berkembang di kalangan siswa-siswa sekolah. Mereka saling berbagi kisah horor, berbicara tentang bayangan-bayangan pucat dan suara langkah-langkah yang terdengar di malam hari. Sekolah itu, yang dulu penuh keceriaan, kini menyimpan rahasia gelap yang hanya bisa dirasakan oleh yang berani menjelajahi lorong-lorongnya pada malam hari.